Hadramut merupakan sebuah kawasan yang pernah disinggung dalam beberapa hadis Nabi. Salah satunya dalam riwayat Al-Baghawi dan At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Suatu ketika Rasulullah bertemu dengan seseorang bernama Wa'il bin Hajar yang tengah berbicara dengan banyak orang. Saat itu Rasulullah SAW bersabda, "Ya ayyuhan nas, hadza Wa'il bin Hajar, atakum min baladin ba'idatin min baladi Hadramut, ta'ian ghairu mukrahin, baqiyatu abna'il muluk, barakallahu fika ya ibn Hajar wa fi waladika." Wahai manusia, ini adalah Wa'il bin Hajar. Dia datang kepada kalian dari negeri yang jauh dari negara Hadramut dengan patuh dan tidak di bawah paksaan. Dia adalah putra-putra raja yang tersisa. Semoga Allah memberkatimu Ibnu Hajar dan anak-anakmu. Dalam hadis ini, Hadramut mengacu pada sebuah kawasan yang saat ini menjadi salah satu provinsi besar Republik Yaman. Kendati demikian, terdapat indikasi yang jelas dalam hadis bahwa Hadramut sudah dikenal di masa Nabi, dan nama Hadramut tidak dikaitkan dengan Yaman sebagai sebuah negara. Rasulullah tidak mengatakan bahwa Wa'il bin Hajar datang dari Yaman, melainkan dia mengatakan dari Hadramut. Dengan arti lain, Hadramut saat itu berbeda dengan Yaman yang dikenal dengan kata nisbat Al-Hadrami. Salah satu tokoh penting dari Hadramut yang menjadi sahabat Rasulullah adalah Al-A'la bin Al-Hadrami yang juga banyak meriwayatkan hadis Nabi. Hadramut adalah suatu daerah yang terletak di Timur Tengah, tepatnya di kawasan seluruh pantai Arab Selatan, mulai dari Aden sampai Tanjung Roksulhat. Menurut sebagian orang Arab, Hadramut hanyalah sebagian kecil dari Arab Selatan, yaitu daerah pantai di antara pantai desa-desa nelayan Ain Bama'had dan Sayhud, beserta daerah pegunungan yang terletak di belakangnya. Dalam ensiklopedia Islam disebutkan bahwa Hadramut adalah seluruh kawasan pantai Arab Selatan, termasuk di dalamnya adalah wilayah pemerintahan Republik Yaman. Ia terbentang mulai dari Aden hingga Tanjung Roksulhat. Di bagian utara berbatasan dengan padang pasir Arab Tengah atau Arab Saudi, dan sisanya berbatasan dengan Laut Arab. Hadramut terdiri dari pantai berpasir dan pegunungan batu yang gersang, dengan bukit-bukit yang memagari sepanjang pantai wilayah itu. Menurut penduduk setempat, penamaan Hadramut berasal dari nama seorang anak dari Qahtan bin Abir bin Shaleh bin Arfahsyad bin Sam bin Nuh yang bernama Hadramut. Kendati demikian, berkembang pula berita di tengah rakyat bahwa nama Hadramut merupakan targhib masji dari kata hador yang berarti hadir dan maut yang berarti mati. Ini berkaitan dengan kehadiran Nabi Soleh ke tempat tersebut yang tidak lama kemudian beliau menemui kematian. Sebuah legenda yang juga dipercaya masyarakat Hadramut bahwa di tempat ini dulunya terdapat sebuah pohon yang disebut Al-Liban, sejenis pohon yang baunya menurut kepercayaan mereka sangat mematikan. Karena itu, setiap orang yang datang atau hador dan menciumnya akan menemui kematian atau maut. Hadramut ditempati manusia setelah putra Nabi Nuh yang bernama Syam bin Nuh menempati kawasan Yaman setelah terjadinya banjir Nuh. Dari sekitaran Yaman inilah keturunan Syam bin Nuh berkembang, yang diantaranya menempati kawasan Hadramut, termasuk diantaranya kaum Ad sebagai kaum durhaka yang dijadikan contoh dalam Al-Quran. Karena itu, Hadramut diyakini sebagai tempat kota Iram atau Iramadatil Imad yang disebutkan oleh Al-Quran sebagai kota yang belum pernah diciptakan. Allah kemudian mengutus Nabi Hud sebagai nabi pertama setelah Nabi Nuh untuk berdakwah ke tengah penduduk Iram. Hadramut merupakan negeri asal dan tempat tinggal Nabi Hud dan Nabi Soleh alaihi salam. Bahkan penduduk Hadramut juga meyakini bahwa Nabi Hud alaihi salam adalah nenek moyang mereka. Di Hadramut juga terdapat tempat yang dikenal dengan nama Qabru Hud atau Makam Hud, meskipun tidak diterima secara universal. Di dekat makam Nabi Hud terdapat sebuah masjid yang ramai dikunjungi para peziarah
khususnya setiap tanggal 11 Sya'ban. Sedangkan makam Nabi Soleh terdapat di Lembah Sar. Di wilayah ini juga terdapat makam nenek moyang klan Ba'alawi, yakni Ahmad bin Isa yang bergelar Al-Muhajir, yang saat ini keturunannya banyak tinggal di Hadramut, dengan pusat utamanya di kota Tarim, salah satu kabupaten dari provinsi Hadramut, Yaman. Hadramut adalah wilayah yang cocok untuk dijadikan tempat tinggal di kawasan Arab, karena datarannya yang luas, air mudah didapat, serta tanahnya yang subur. Tanah Hadramut juga terbilang istimewa karena bisa dimanfaatkan untuk pembuatan gerabah, masjid, serta bangunan lainnya. Tanah di Hadramut yang dibuat bangunan biasa disebut sebagai tobuk, yakni tanah mentah yang tidak dibakar sebagai bahan bangunan. Salah satu keistimewaan bangunan yang terbuat dari tobuk adalah secara alami dapat menyesuaikan dengan cuaca. Pada musim panas, di dalam rumah akan terasa sejuk, dan pada musim dingin akan terasa hangat. Dan uniknya, bangunan yang dibangun dari tanah mentah ini dapat bertahan hingga ribuan tahun. Masjid-masjid di Hadramut juga dibangun dari tobuk, seperti Masjid Jami Harun Ar-Rasyid di Shibam dan Masjid Jami Abdillah yang dibangun oleh Abdullah. Kendati demikian, juga diyakini sebagai tempat keberadaan sumur dengan air yang disebut oleh Rasulullah sebagai air paling buruk di muka bumi. Dalam sebuah hadis riwayat At-Tabari, Rasulullah menyampaikan tentang air terbaik dan terburuk. Khairu ma'in ala wajhil ardi ma'u zamzama, fihi tu'amum minat tu'mi wa shifa'um minas sukmi. Wa syarru ma'in ala wajhil ardi ma'un biwadi barhut biqubbatin bihadramut. Karijil jaradi minal hawam tusbihu tatadafaku wa tumsila bila lalaha. Sebaik-baik air di atas permukaan bumi adalah air Zam-Zam, karena di dalamnya mengandung zat yang dapat mengenyangkan serta obat dari seluruh penyakit. Begitu juga sejelek-jeleknya air di atas permukaan bumi adalah air dari sumur Barhut yang terletak di Hadramut, seperti kumpulan belalang yang di pagi harinya sumur tersebut memancarkan air, dan pada sore harinya mengering yang tidak terdapat bekas basah apapun di atasnya. Air Barhut pada hadis ini mengacu pada sebuah tempat bernama Barhut yang diyakini sebagai sumur atau gua misterius yang berada di lembah Barhut yang terletak sebelah timur sekitar 10 km dari desa Fajiah di Hadramut. Di lembah tersebut memang terdapat sebuah sumur yang penduduk setempat menyebutnya sebagai Gor Barhut atau Gua Barhut. Sumur kuno ini memiliki kedalaman sekitar 250 meter dengan diameter mencapai 30 meter di permukaan dan kedalaman sekitar 112 meter. Lokasi sumur yang terletak di daerah kering dan tandus menambah kesan misterius dan menyeramkan bagi siapa saja yang mendekatinya. Sumur yang mirip gua ini dihuni oleh burung merpati serta ular dengan suara air mengalir yang terdengar dari kedalaman sumur. Kendati demikian, belum ada kesepakatan umum bahwa sumur Barhut yang disebutkan oleh Rasulullah mengacu pada sumur di Hadramut yang populer saat ini, atau ada sumur lain selain yang sudah dikenal. Namun sementara ini, beberapa pendapat menyatakan bahwa yang dimaksud dalam hadis Rasulullah adalah Barhut yang ada di Hadramut, Yaman. Sumur tersebut cukup melegenda di negeri Yaman, dan selama berabad-abad masyarakat Yaman menghindarinya karena takut tertimpa akan bahaya. Az-Zamakhsyari menyebutkan bahwa Barhut adalah sebuah sumur di Hadramut yang konon di dalamnya terdapat ruh orang-orang kafir. Sementara Yaqut Al-Hamawi dalam kitab Mu'jamul Buldannya mengeja dengan ucapan Burhut dan menyebut Burhut merupakan lembah di Yaman sebagai tempat pengumpulan ruh orang-orang kafir. Burhut juga dikenal di tengah masyarakat Yaman sebagai gerbang neraka atau pemukiman jin. Selain itu, Imam Asy-Syafi'i memasukkan air sumur Barhut ke dalam 8 jenis air yang makruh digunakan untuk bersesuci, seperti air sumur di dua tanah kaum Ad serta kaum Tsamud.